Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu untuk belajar. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPS tema 9, subtema 1, KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Simak videonya baik-baik yuk! Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sementara yang kedua, menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya matahari, dan air merupakan lingkungan bagi manusia. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama, sebagai tempat tinggal. Yang kedua, sebagai tempat hidup dan mencari makan. Yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia, seperti bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lingkungan biotik, dan yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara itu, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contohnya, air, udara, dan sinar matahari. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam yang tersedia di dataran tinggi yaitu teh, apel, kol, kentang, dan masih banyak lagi. Dataran tinggi sangat cocok untuk ditanami sayuran dan buah-buahan, juga dijadikan sebagai objek wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi diantaranya pertanian, peternakan, penginapan, dan pemandu wisata.
Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan masih banyak lagi. Dataran rendah cocok dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan memanjang yang mengalir dari hulu ke hilir, yang terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, dan pasar terapung. Kegiatan ekonomi di sekitar sungai seperti penangkapan ikan, perdagangan, dan jasa transportasi. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan tanah. Sumber daya alam yang ada di laut seperti ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya kepiting, pohon bakau, garam, dan masih banyak lagi. Kegiatan ekonomi masyarakat wilayah pantai seperti nelayan, pertanian garam, perdagangan, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewaan alat-alat menyelam. Demikian pembahasan pada pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.